Dan masih seputar corona, pemirsa, kita akan menuju ke Istana Negara untuk mengikuti konferensi pers dari Kementerian Kesehatan terkait COVID-19. Beberapa waktu yang lalu dari sebuah perkumpulan. Saat ini sudah bisa kita tracing 25 orang. Dan masih akan dikembangkan terus, tetapi 25 orang ini tidak seluruhnya kita lakukan pemeriksaan virus, karena ternyata juga tidak seluruhnya kontak dekat, hanya dia berada di event yang sama. Namun yang betul-betul kontak dekat sudah kami lakukan pemeriksaan dan saat ini sedang kita observasi di rumah sakit untuk 4 orang yang kita duga kuat ini suspek positif. Hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan nanti sore sudah datang karena sudah kita ambil spesimennya bersamaan dengan hasil pemeriksaan laboratorium di hari kelima untuk kasus 1 dan kasus 2. Yang diharapkan sore ini juga sudah selesai sehingga pada pertemuan kita sore nanti mudah-mudahan data ini sudah kita dapatkan semuanya. Namun khusus untuk 2 orang yang terinfeksi kasus 1 dan kasus 2, kondisi fisik alhamdulillah kondisinya baik. Hari ini tadi kami mendapat laporan dari Direktur Rumah Sakit Sulianti Saroso, tidak ada keluhan sama sekali kecuali batuk saja yang masih ada, tetapi juga tidak signifikan, jarang-jarang, panas juga tidak, sesak sejak dari masuk sampai sekarang juga tidak. Sementara 4 orang yang kontak dekat dan kemudian saat ini kita isolasi, kondisinya pun juga stabil. Beberapa di antara mereka masih ada yang batuk dan pilek, ada beberapa juga yang masih suhu tubuhnya di atas 37, tepatnya 37,6 yang hari ini tadi, artinya masih agak demam. Ini akan kita lanjutkan. Kemudian perkembangan terakhir yang saya sampaikan dari kelompok pengiriman spesimen dari rumah sakit. Sampai dengan data tadi malam pada pukul 18 kita sudah menerima 227 spesimen yang dikirim dari 61 rumah sakit di 25 provinsi. Ini tentunya adalah kasus-kasus pasien dengan pengawasan, Ini yang kita lakukan. Dari keseluruhan ini sudah tentu termasuk 2 kasus positif yang kita laporkan sebagai kasus 1 dan kasus 2, itu sudah berada di rumah sakit. Kemudian ada 13 kasus suspek, ini juga berada di rumah sakit dan dalam kondisi diisolasi. Kemudian yang lainnya negatif. Rekan-rekan sekalian, yang kemudian menjadi permasalahan kita adalah bahwa beberapa waktu yang lalu dari kontak tracing kita kembangkan terhadap kemungkinan munculnya subcluster. Jadi klaster Jakarta itu sangat mungkin muncul subcluster dari 4 orang yang sekarang suspek ini di dalam kelompok yang beda. Jadi dari kelompok Danza ini dia pulang, kemudian dia juga punya kelompok yang lain. Ini sedang kita lacak, mudah-mudahan bisa kita dapatkan semua. Ada 10 orang yang sudah menghubungi kami, yang bagian dari klaster dan beberapa dari subklaster, karena kesadarannya dan karena kekhawatirannya menghubungi kami dan sudah membuat janji untuk akan ketemu dan akan kita lakukan pemeriksaan. Namun sepintas kami tanya apakah ada keluhan, tidak ada. Tetapi kekhawatirannya ada. Oleh karena itu kita akan ingin ketemu, sudah kita buat janjian untuk beberapa saat yang akan datang kita akan ketemu dan kita akan lakukan explore lebih jelas lagi kemungkinan ini. Secara prinsip bahwa di dalam kaitan dengan pemeriksaan pasien yang sampai dengan tujuannya mengungkapkan status virusnya, itu adalah untuk kepentingan public health emergency, adalah untuk kepentingan kedaruratan kesehatan masyarakat, tidak untuk kepentingan rawatan pasien. Karena kita tahu bersama sampai dengan saat ini para tim yang dihimpun oleh WHO
masih belum menemukan secara resmi obat untuk menanggulanginya maupun vaksin untuk mencegahnya. Namun data yang kita miliki sudah sangat tegas bahwa lebih dari 50% dari total kasus positif di dunia bisa sembuh dengan baik. Salah satu contohnya adalah bahwa 9 orang ABK Diamond Prince yang berada di Jepang dan pada saat itu konfirm positif dan dirawat di rumah sakit Jepang. Kemarin 1 orang sudah pulang ke Indonesia karena sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit yang di Jepang. Hari ini 2 orang lagi sudah dikeluarkan dari rumah sakit di Jepang dan sudah dinyatakan sembuh. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI, rencananya besok akan dijadwalkan untuk melaksanakan penerbangan kembali ke Indonesia. Mereka 2 kali negatif dari hasil pemeriksaan ini. Protokol ini yang kita gunakan juga untuk melakukan rawatan dari 2 kasus positif yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu. Pada hari kelima, kita sudah mengambil spesimennya, sudah kita kirim ke Balitbangkes. Ini yang saya katakan mudah-mudahan sore nanti sudah selesai hasilnya. Kalau negatif, maka kita tinggal menunggu 2 hari lagi untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dan kalau juga negatif, maka dengan 2 kali pemeriksaan negatif dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Sehingga kasus positif yang harus kita cari itu semata-mata untuk kita isolasi. Sekalipun tanpa keluhan, kalau kasus positif tidak diisolasi, dikhawatirkan akan menjadi klaster baru di lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan pemeriksaan virus ini sebenarnya di dalam konteks untuk merespon kedaruratan kesehatan masyarakat. Bukan di dalam konteks untuk terapi dari pasien yang kita rawat ini. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, kepanikan masyarakat sekarang tidak sejalan dengan ini. Beberapa masyarakat, bahkan beberapa institusi yang kemudian meminta pegawainya yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri untuk mendapatkan surat keterangan bebas corona. Ini menurut kami tidak perlu dan kami sudah koordinasikan bahwa indikasi seperti itu tuh tidak ada gunanya. Surat keterangan bebas virus corona itu tidak ada manfaatnya. Karena ini bukan penyakit yang kemudian harus kita anggap bahwa ini masalah orang per orang, meskipun sebenarnya ada masalah, tapi besarnya adalah bagaimana masalah mengendalikan penyebarannya di lingkungan masyarakat. Saat ini problem yang kita hadapi adalah seperti itu, karena gambaran besar di seluruh dunia terkait penyakit ini bisa kita lihat. Munculnya penyakit ini sekarang tidak disertai dengan tanda-tanda klinis yang terlalu berat dan kemudian lebih cenderung kepada gejala influenza sedang, bahkan beberapa ringan, yang kemudian ini juga berpotensi untuk semakin cepat menyebar ke banyak negara. Karena memang orangnya pada umumnya tidak merasa sakit ringan, bukan menjadi gambaran suatu penyakit yang berat. Inilah tantangan bersama kita untuk seluruh masyarakat, sehingga sekarang kekuatan besarnya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun edukasi di masyarakat agar bisa mengendalikan diri untuk tidak menjadi sakit. Bukan untuk menjadi panik, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang irasional, sehingga akhirnya malah merugikan banyak aspek. Sekali lagi, ini kekuatan kita, mari mengedukasi masyarakat kita untuk tidak panik. Penyakit ini bukan penyakit yang baru dalam tataran pemahaman kita, karena ini adalah penyakit influenza, hanya virus penyebabnya yang baru. Kemudian juga tidak terlalu penting kita anggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya, karena kalau dilihat dari angka kematiannya juga
masih di kisaran 2-3% jika dibandingkan dengan MERS atau kita bandingkan dengan SARS yang jauh lebih tinggi. Dan sebenarnya di dalam kultur masyarakat kita sudah tahu dan sudah mampu melaksanakan upaya pencegahannya. Karena dari zaman dulu kita sering berhadapan dengan influenza dan sebagian masyarakat kita sudah paham betul kalau sedang influenza kurangi aktivitas fisik, kalau anak sekolah sedang influenza biasanya kita mintakan izin untuk tidak masuk sekolah, kemudian kita suruh dia istirahat, kemudian kita lengkapi dia dengan masker, kemudian kita beri makanan yang bergizi, dan kemudian kita mengawasi dia. Hal-hal seperti ini sudah tepat, hal-hal ini sudah baik. Oleh karena itu di dalam menghadapi SARS, kembali pada itu, tidak kemudian menjadi panik, tidak kemudian menjadi seakan-akan bahwa ini akan terjadi seperti gambaran-gambaran yang ada di Wuhan beberapa waktu yang lalu, yang sebagian besar gambaran yang terpatri di dalam benak mereka adalah gambaran yang tidak benar. Oleh karena itu, ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa berperan di dalam kaitan untuk mengajak masyarakat kita bisa lebih hidup dengan baik dan sehat. Ini saja yang saya sampaikan pada hari ini, kemudian nanti sore hari kita akan melaporkan perkembangan terutama terkait dengan fokus penelusuran di klaster yang di Jakarta ini. Hal-hal lain nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kesempatan ini saya berikan pertanyaan tidak terlalu banyak. Ya, dari kiri dulu. Ya, masih sudah Intan. Assalamualaikum, saya Anita dari Kompas, Pak. Ya. Saya menanyakan untuk pasien kasus 2, itu kan pernah juga menari di TNI dan kemudian pernah pernah juga latihan di IKJ.